أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين. أما بعد. Al-Mukarram Muhtaram, para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir dalam rangka meneruskan menjadi ta'lim kita yang insyaallah membaca kitab Syiarus Salikin dan Sabilul Muhtadin. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumi fid dharain amin. Adapun berdiri betul, maka itu adalah tubuhmu dan hatimu itu seolah-olah berdiri dan khidmat di hadapan hadrah Allah Azza wa Jalla. Hendaklah kepalamu dan segala anggotamu itu tunduk serta dengan kehinaannya, dan berlepas hatimu itu dari kebesaran dan kemegahan dan takabur. Adalah engkau ingatkan dalam hatimu itu bahwa Allah Ta'ala melihat dia akan kelakuanmu, melihat dia segala yang di dalam hatimu. Maka adalah engkau berdiri itu seperti berdiri di hadapan raja-raja yang besar. Adalah engkau malu pada ketika itu akan Allah Ta'ala seperti malu daripada raja-raja itu, serta hebat padanya, atau malu engkau dari orang saleh, orang yang saleh-salehmu, dan orang-orang yang besar-besar daripada kaummu. Dan dari karena itulah berkata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kata kaifal haya min Allah, arti betapa dari Allah Ta'ala. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tastahi minhu ama tastahi min rajulin salihin min qaumika. Adalah engkau malu dari Allah Ta'ala itu seperti engkau malu dari seorang laki-laki yang saleh daripada kaummu. Ananya hakikat berdiri betul, rahasia Allah Ta'ala menyuruh kita berdiri betul, berdiri tegak, itu melepas seluruh yang ada kemuliaan di diri kita, melepas seluruhnya, seolah-olah kita berada di hadapan Allah, di hadapan Allah Ta'ala. Seolah-olahnya tidak ada yang kita bawa selain hanya kekurangan diri di hadapan Allah. Dari situ lalu seolah-olah kita disuruh kepala bertunduk. Berdiri betul, maka nang tegak akan dari kaki sampai badannya, kepalanya disuruh bertunduk, seolah mengakui seluruh kekurangan. Kemuliaan yang milik satu aja, yaitu Allah Ta'ala. Mulia milik Allah, lain pada Allah Ta'ala seluruhnya serba kekurangan dan kehinaan. Isinya untuk menimbulkan fana, isinya sebenarnya itu. Begitu seseorang berdiri, maka ada lagi yang dibawanya selain dirinya.
tidak akan sampai diri nang hina kepada orang-orang mulia kecuali diri nang hina mengakui ulun hina. Karena orang nang mulia itu nang maulah, maka kemuliaan kembali kepada nang maulah, nah lalu sampai. Artinya bisa di dalam satu rukun itu bisa juga karena diri kita kepada Allah Ta'ala, bisa namanya diberi Allah hidayah. Apalagi seluruh rukun yang berdiri betul aja bisa panah kita sudah. Apabila kita bisa panah diri, maka turun kepada martabat seolah kita bertemu awan raja, tamu presiden. Maka orang bertemu presiden kata sembarangan orangnya, kecuali orang yang diundang oleh presiden. Kemudian ada tata cara bertemu itu. Artinya saraba baguslah. Karena ada spesial cara-cara untuk menghadap presiden, ada yang mengaturnya. Kita bertamu diundang oleh Allah lebih pada presiden. Nah, di situ lalu harus seluruh apa aja yang ada pada diri kita, yang maknanya, pandangannya, nikmat dan anugerah Allah, nah itu disyukuri dengan baik. Syukur Allah Maula kita berbentuk manusia. Kemudian bersyukur Allah masih mengundang kita bisa salat dah. Satu hari satu malam diundang 5 kali menghadap kepada Allah. Maka bersyukurnya itulah maknanya seperti kita bertamu awan raja atau bertamu awan orang-orang saleh. Artinya pasti menyiapkan seluruh apa yang perlu nita. Isinya adalah bersyukur karena memandang nikmat dan anugerah. Ngarannya kan diundang orang lain, ditangkap orang. Sarki orang ngarannya. Ikan dia diundang orang. Lalu di situ oleh beliau ada kata malu. Malu itu maksudnya kada pantas sebenarnya diri kita. Tetapi Allah beri anugerah. Allah memberi nikmat anugerahnya yang besar kepada kita, walaupun kada pantas, namun Allah memberi jadi aja. Maka isinya bersyukur nada. Kada kau panah bersyukur. Panah kada ada kita mengembalikan seluruh kemuliaan itu kepada Allah. Syukur memandang bariannya. Artinya apalagi ini sakit akan hati. Kau aja sembahyang salah rezeki itu seadanya. Beribadah bisa. Ada sembarangan orang beribadah karena kehadiran Allah nama undang. Rasulullah diundang Allah Ta'ala Isra Mi'raj, hasilnya salat. Kita diundang Allah Ta'ala, diparduakan oleh Allah kepada kita, pada Rasulullah dan umatnya. Ya, kita umatnya satu hari satu malam 5 kali. Lain pada itu tambahannya sunnah. Yang lainnya itu sunnah. Apalagi ada bersyukur naita. Artinya yang dicari yang besar itu apalagi. Ya kalau beribadah itu pembesarnya anugerah Allah.
Kita hanya kurang bersyukur aja. Karena kurang bersyukur lalu saraba terlihat segala yang kurang tadi. Dari yang orang tuh sudah sempurna karena terlihat kurang. Lalu kecewa. Kenapa aku? Nah di situ. Jadi Allah Ta'ala bersyukur ku tambahi cuma ada yakin kali ya. Orang bersyukur bisa harta sebagiannya kan digunakan untuk agama. Kenapa disimpan? Jangan pakir juga habisannya. Harta hancur labur jadi kotoran aja. Oleh Rasulullah bahwa dunia itu lebih daripada kotoran yang kamu keluarkan setiap kamu buang air besar, lebih lagi dari itu. Artinya sangat kotornya itu. Dia mau menjadi bersih lalu ya, untuk agama. Apa yang dipikirkan sayang-sayang? Yang dipikirkan mati juga. Ada paham awak betuha? Muda ya silahkanlah nama muda masihnya. Pina pamalar ayujit. Udah Tuhan apa yang dipalarakan gigi kan dia juga. Makan ngalih juga jadi dokter kalau boleh makan ini kada boleh apa lagi? Dia sedang dah berbidat agama pulang dibela agama kita ni kurus Tuhan benar lebih dari orang tua kita yang kurus kita kayak apa nama memperjuangkannya dia berabah di dada agama kita ada sadar di dada kita ada agama ya kurus sangat sakit ya garing agama kita karena kita apa sih yang dipikirkan kitanya ini apa pikir tentang hidup aja ada mikirkan agama itu wujud ya Allah maulahkan wujudnya. Nah, Rasulullah pun melihat seperti itu. Si Abdul Qadir Jailani melihat seperti itu. Tapi lainnya bagus juga nang dilihat, nya kada bagus. Kasihan melihatnya itu. Artinya pejuang-pejuang agama pina ada tapi ada lagi sehingga agama itu kurus terus sekali Tuhan sakit-sakitan. Barabah jadi dada tersentuh rasanya hati kita cuma kayak apa kada bedaya juga kitanya artinya orang yang lebih kada lagi memperjuangkan agama orang yang pintar kada lagi memperjuangkan agama orang yang susah kada lagi membantu orang berjuang kada masing-masing dan terjadilah artinya seadanya dalam makna hidup kita. Apabila dilihatkan oleh Allah kita itu jadi saraba kayak apa dan kalau di apa ya. Nah ini hubungannya terhubung pada makna bersyukur tadi. Kenapa? Apabila sudah bisa beribadah awak sehat aja. Kemudian kita kawan aja, kawan keluarga seluruhnya, syukur lagi. Itu sudah jadi orang yang diberi Allah sempurna nikmat. Beribadah bisa, ada kelaparan orangnya berbaju aja, ada aja wadah benaung tempat tinggal, keluarga damai aja, itu sudah membesarnya pemberian Allah. Maka bahasa orang lebih pada orang sugih nah itu. Cuma satu itu aja lagi agama, nah itu aja lagi.
tahu bung sembahyang kalau tuh nyaman mengerja salat bangun agama tuh tinggalkan salat meruntuh agama contohnya tuh contoh Rasulullah kayak itu tuh kayak bangunan di wilayah sidin dua itu aja tuh rahasia daripada beri betul menyakawa pana lebih bagus menyakada kawa bersyukur. Adapun niat maka hendaklah engkau sengaja dalam hatimu itu atas menjunjung surah Allah Ta'ala dan mengerja sembahyang dan menyempurnakan akan dia, melihara dia yang membatalkan akan dia, melihara dia yang mengurangkan akan dia, dan sekalian itu serta ikhlas bagi zat Allah Ta'ala karena mengharap bagi pahalanya dan takut akan siksanya. Menuntut hampir daripadanya engkau ingat akan demi itu nikmat dari Allah Ta'ala dan taufik dan hidayahnya. Jadi betul kemudian niat muqaranah dengan takbir Allahu Akbar dalam hati itu ya menyengaja menghadirkan niatnya itu menyengaja ngarannya ada dibaca-baca ada niatnya cukup ingat hadir ngarannya dibaca maknanya salli aku sembahyang Fardhu isya baca maknanya tapi lain niatnya itu bacaan arti daripada lapas niat artinya itu sholli fardhu isya arba'a rakaatin dimaknai orang itu ditaruh di hati ialah niat lain tunggarannya bacaannya niat itu menyengaja anggawi langsung ingat itu yang aja menggawi salat langsung menggawinya niatlah apabila engkau sebut akan dia dengan lidahmu sehingga engkau hadirkan dalam hatimu itu tiada terlebih besar melainkan Allah supaya mewafaqkan hatimu dengan lidahmu. Ya dalam hatimu suatu yang besar lain dari Allah adalah Allah Ta'ala naik saksi bahwa engkau itu dusta. Demikian itu sebesar-besar dosa yang berkehendak kepada tobat dan mengucap istighfar. Itu karena hanya takbir tadi niatnya di mukarana nih Allahu Akbar mulai alif sampai ra di situ letak niat boleh di awal boleh di tengah boleh di akhir artinya di situ menghadirkan niatnya ada makna Allahu Akbar itu Allah Maha Besar lalu ujar beliau katakan sesuaikan bacaan Allah Maha Besar dengan wujud dirimu jadi nang baniat itu bukan kamu itu adalah pemberian Allah keagungan kebesarannya apabila kamu nang baniat Allah kada besar lagi ini di dalam martabat rahasianya pada jahilnya kita nang baniat karena rukun kusali aku sembahyang nang mengata aku sembahyang itu bukan kamu tapi Allah Ta'ala juga kayak itu nih jaka bahasa kita karena Allah Ta'ala memang maha besar men kamu berarti dua nang besar kamu sehitung Allah sehitung artinya nang maulah bisa kita mengata nang maulah bisa kita baniat Allah Ta'ala itu bukan kita nah itu makna tadi hadirkan dalam hatimu itu tiada terlebih besar melainkan Allah supaya mewafaqkan dengan lidahmu artinya kada kamu nang baniat itu artinya jangan Allah Maha Besar itu maknanya orang Allah Maha Besar kamu kada ada kan itu bacaannya ini kada maknanya Allah Maha Besar ya hendak di dalam hati Bapak belajar itu ada kayak itu
kita tuh ada mengakui kuasa. Nah itu makna mengakui Allah Maha Besar. Maka adalah Allah Ta'ala naik saksi bahwa engkau itu dusta apabila ada yang lain, walaupun kamu diri kamu sendiri tak ada, maka ujar Allah berdusta aja. Nah, ini mengata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Karena kadang mengakui Allah Ta'ala nang maulahkan kita bisa berniatnya itu. Maka dari itu bahwa salat hidayah Allah yang sangat besar pada seseorang orang mukmin yang diberinya, karena isinya adalah ma'rifat. Salat mi'rajul mukmin, ma'rifat artinya salat mi'raj itu ya ma'rifat. Mi'raj kita naik, iya karena badan kita Allah kalau naik ke atas, kenapa diulah naik ke atas? Ada manfaatnya. Burung kan bisa terbang. Sembahyang tuh ada naik kan. Mengenal Allah selesai. Rasulullah biasa aja dia begitu sembahyang Allah ada naik-naik. Maka disitulah ada bahwa itu hati-hati, itu makna orang naik apa seluruhnya, nah itu lain, itu maknanya sebenarnya. Itu contoh aja. Contoh daripada makna ada di situ lagi orangnya. Itu contohnya di hadrah Allah Ta'ala. Tapi apabila orang sembahyang naik, padahal orang jadi wali, padahal kada. Orang jadi wali itu nang kenal kepada Allah. Tak tipu aja kita dah. Karena ini karamah aja. Karamah itu kada apa-apa. Hanya sebab beramal aja kuat, beramal puasa, kemudian apa seluruhnya akhirnya diberi. Orang nang Cina aja bisa terabang. Artinya kada Islam tuh karena kuatnya ya parah lapar. Betapanya pelak hilang. Terabang kau sekejap mata ada di anu kawah juainya. Ada Islam agamanya tuh agama Buddha aja. Ada itu, nah kita cari itu, ya Allah Akbar, bukan makna mi'raj naiknya kita, ada mi'raj itu ma'rifat. Lanyap bahasa orang mi'raj itu ada wujud. Maka yang demikian itu sebesar-besar dosa yang berkehendak ada bertobat dan mengucap istighfar. Atas salah artinya kita apabila merasa kita nang berniat. Karena ada nang lain pada Allah Ta'ala nang besar. Buktinya kita kuasa berniat. Bahkan itu kita akan berniatan lagi itu salah. Karena ini di dalam martabat rahasia sembahyang. Kalau rukun sembahyang itu martabat syariat. Kita juga hendak berniat. Aku sembahyang 4 isya 4 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Bahari aku nang bernama badan dan roh. Setelah belajar tauhid, kada lagi aku. Tetap aja aku sembahyang, tapi akuan orang nang maulah aku kayak itu. Maulah aku bisa baku. Tetap ada berubah nih, kada sembahyang berubah sekalinya Allah Akbar. Aku disembahyang akan. Orang mati kadang Bapak mau ubah syariatnya itu orang syariat kada berubah di dalam rahasianya akuannya nang berubah bari kada berduit sandal jepit aja ini pindah berduit potongan bos bisa pato dah. Nah itu mang itu ya sama aja pada sandal yang lain bangka pada senang kaya itu. Artinya berubahnya itu di dalam wujud akuan dari kita. Wah ya ini sudah habis Tuhan dan apa pulang kita lagi. Kada boleh dirubah-rubah syariat. Ulun keleleng-keleleng banyak yang datang orang merubah niat. Bah Allahu Akbar Allah Muhammad sudah itu aja ujian. Ada dia berusaha lagi, ada dia juga menghadirkan.
sangat lapas daripada syariat Rasulullah. Ada berguru dengan siapa, ada tahu juga. Daerah Subarang sana, ada daerah kita sini bang, cuma bisa ada kawanannya. Bahaya apa bang tuh? Hanya banyak kawalannya, kayak itu aja kebian dah. Allahu Akbar, kada ada nang lain selain nur Nabi Muhammad. Maaf, nama di situ andakannya. Orang ada di situ mandak. Situ menolak Allah Akbar karena niat. Kayak itu bang sudah bacaannya. Allah Ta'ala memadahkan kita itu orang hidup tuh ada gawiannya, ada perkataannya, ada tujuannya. Tujuan letaknya di niat bertakluk kepada ilmu Allah. Gawiannya nih bergerak berdiam nih, ada gawian orang hidup, takluknya kudrat iradat Allah. Nih perkataannya, kata Bapak semuanya, takluknya kepada kalam Allah memang dilelah, Allah menjadi dirinya sendiri. Sehingga sebab 20 tahun pun lalu kepada satu aja ya orang hidup hayat ngarannya. Diurai Allahu Akbar jad sifat asma apa, nah itu aja orangnya sikong cuma diurai jadi 4. Jatuh dirinya sifat turbanya asma itu namanya apa itu gawiannya sikong aja orangnya. Dan kayak itu iya kita nih Tuhan, nah itu nang salah tuh kebanyakan Tuhan kecunggungan olahannya nang banyak nih nang maulah sikong syuhudul wahdah fil kasrah ngarannya sikong aja ayat itu biar banyak tapi sikong nang maulah syuhudul kasrah fil wahdah nang banyak nina kecunggungan tapi tarbit daripada olahan nang saikong sama aja juga cuman ini dari atas nah ini dari bawah. Dia memandang nang banyak dari bawah, dia memandang nang satu dari atas. Sebenarnya target tanzil ilmu itu disebut ilmu musyahadah, bukan wahdatul wujud. Wahdatul wujud ilmu sabuku bahasa orang Bari. Kan kali itu, jadi kalau mentak-mentak mengkali sabuku, ya jurang belajar salah. Kenapa disamakan Allah tawan buku? Buku paring disamakan kan mau paring sabalah dikuntakan jadi sabuku itu kada mau jadinya seorang masalah ya kurang musyahadahnya aja syuhudul wahdah makamnya nah itu ada wahdatul wujud nah itu sudah masuk di dalam martabat rahasia kada kalau dibicarakan lagi. Jalannya syuhudul wahdah tadi jalannya sudah Allahu Akbar kada lagi pembicaraan kada berbicara tentang Tuhan kada bicara tentang hamba nang adalah wujudku nah ini wahdatul wujudnya tapi kada ada lagi dasar kada ada si hambanya mana ada juga nang adanya jat sama tak kayak itu nih. Bisanda la ilaha tiada mawujud kecuali zat Allah hujat Allah Ta'ala kesurangannya iya jadi aku bacaannya kalau kita nih aku jadi Allah Ta'ala bapak orangnya behira bisa jauhnya Allah Ta'ala bisa behira kan kekurangan artinya tuh itu kada paham juga itu kada paham kali ya asal sama aja biar namanya segula itu salah lalu banyak kayak namanya selain pada gula ada paham rinciannya nah. Betawajuh artinya ambilan orang para aulia di waktu mereka majub nah itu salah tabelinya masih ada antara kata musyahadah itu masih di dalam martabat perjalanan masih apabila sudah Allahu Akbar kada boleh lagi ada perjalanan ya assalamualaikum jahil pulang kita lalu nyaman kembali kepada syariah tapi sudah lain orangnya dah Rasulullah SAW di waktu Mi'raj menghadap pada Allah Ta'ala
jadi rahasia Rasulullah turun sih tetap syariah. Ujar orang kadada hilang bekas panasnya Rasulullah karena makrifat tuh kadada waktu. Ada kata jauh dan ada dekat, ada jam detik dan kadada ada dengan makrifat. Apabila masih ada waktu itu lain makrifat yang ilmu makrifat. Nah, ilmu makrifat dia berwaktu bisa orang baharuan supaya terbuka dinding. Nah itu jalan ilmu ma'rifat. Kalau ma'rifat kadada anehnya kadada lagi aneh rahasia. Ada bandak di nafas, ada bandak di hati, ada bandak di ruh, ada bandak di badan, ada bandak di anggota, ada lagi ya bicaranya. Ada bandak di alam, baik alam dunia atau alam akhirat. Ada bandak di bumi, di langit, kada dia. Ngarannya gen ma'rifat. Sirun min asrari, itu rahasiaku jelah ta'ala. Kada kawa lagi mau mandir dah, ya kada kawa mandir, iya sudah tanya masih julang kada masih, belum lagi. Kalau salah pakai, apabila masih sembahyang belum, nah itu kemana pula turunnya, jauhnya. Orang pembicaranya lain, kenapa kan sembahyang pula, nah itu kan maknanya sangat susah dan sulitnya untuk menampung makna ma'rifat itu, kecuali orang maknanya nang dibeda Allah anugerah ma'rifat dengan anugerah Allah. Kitanya kan usah mencari ma'rifatnya itu, syukurin nang dibeda Allah selesai. Ma'rifat urusan Allah Ta'ala bukan urusan kita. Allah nang mengenalkan rahasianya kepada hambanya nang dikehendakinya kan lain urusan kita. Kalau kita hanya disuruh wajib mengenal Allah, ilmu artinya telah kenal yakin sudah, ada boleh ada ragu lagi sudah habis itu anda la ilaha illallah tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Allah nang maulah aku, artinya itu maksudnya Allah nang memberi aku. Ayo itu maksudnya berjalanlah hidup ini kita dengan Allah. Ayo itu maksudnya karena dibilang ma'rifat, nah itu urusan Allah Ta'ala sudah. Apabila masih kita bolak-balik ya itu tadi bahwasanya engkau itu dusta. Akuan aja nih. Allahu Akbar, Allah dan Muhammad itu akuan aja apa ilmu. Kadang kayak itu baca. Allahu Akbar, nur aja ada, itu akuan. Akuan itu memadahkan orang dakwah bahasa Arab. Maling dipadahkan polisi. Itu. Maka disiksa oleh orang karena kita mendakwa madahkan orang. Nah, disitulah apabila madahkan orang berbuat kejahatan disiksa oleh Allah. Nah, disitulah ada dakwah ngarannya. Orang kan ada beda dakwaan ini. Orang sabujulannya. Dia banggaran manusia pasti bakapala, batangan, badan, bakaki, nyakada bakapala hantu ngarannya. Kan kayak itu tuh bacaannya kan manusia. Artinya memang sempurna kayak dah manusia. Dah enggak ada kepalanya mati kalau manusia nih, punya kakinya kada ada bisa masih hidup, tangannya kada ada bisa masih hidup. Bulat dan orang kada batangan kada bakaki. Tapi hidup aja, coba ikan apa kepala. Nah, itulah maknanya dah. Wujud tajalinya hayat entah. Adapun doa iftitah, tatkala engkau baca wajah lilladzi fatara samawati wal ardh, maka engkau hadir dan hati bahwa adalah hatimu itu berhadap kepada zat Allah yang maha besar lagi maha suci daripada cita-cita, daripada jihad yang maha suci di pihak, maha suci di tempat, yaitu yang menjadikan 7 batara langit, 7 batara bumi supaya ada perkataanmu itu benar lagi merupakan dengan di dalam hatimu. Jika tiada demikian itu niscaya adalah engkau dusta dan dusta sebesar kesalahan pada Allah Ta'ala. Aku menghadap kepada Allah kada ada pihak, kada ada jihad Allah Ta'ala. Makanya tadi sudah dah. Bahaya apa ini andaknya di mana? Nah itu tadi. Yang dihadapakan lu nang mana?
Apabila nang dihadapan badan, maka hukumnya murtad. Berarti Allah Ta'ala bawadah di hadapan kita, mendukunglah Ta'alanya. Nah itu ada berbeda. Kan agama nang orang menyekutukan Allah jadinya besakoto. Karena berwujud. Ada pihaknya di hadapan. Ada yang tadi itu orang seolah-olah contoh. Maha suci daripada berjihad, maha suci di pihak, maha suci di tempat. Nah ini kan kenapa? Karena ia mencipta 7 peta langit, 7 peta bumi, seluruh jihadnya itu ciptaannya juga. Barat timur ciptaannya juga. Utara selatan ciptaannya juga. Ada bagana di situ inya maulah bah di mana? Kalau hendak tahu di Tuhan kita dulu kada ada. Baru tahu di Tuhan, tapi kalau kita ada kada bertamu nya kayak ini gitu orang nih. Karena kita kan membedakan bermula wajib bagi Allah Ta'ala wujud, artinya ada, mustahil tiada adam. Dalilnya Allah alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Dalil akalnya baharu semesta sekalian alam. Itu bacaannya dah. Nang kadadanya anak betamu nang ada mana bisa. Kalau kada ada wujudan kada ada maka tunggalnya. Artinya bacaannya sangat mudah dibaca, telah nyata, sangat dalam isinya. Bacaan sembahyang itu karena bacaannya datang dari Allah, bukan dari Rasulullah. Datanglah Jibril malah jadi. Jibril datang dari Allah, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nah ini bacaan. Nah ini caranya. Zuhur 4 rakaat. Bacaannya Jibril, Fatihah, nanti apa Rasulullah mengikuti. Jibril belajar langsung Allah. Kalau ada bacaan yang lain, wajah itu bacaan dari Allah juga. Cuma wa yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Anugerah yang terbesar kepada umat Rasulullah adalah ibadah salat. Terbesar. Nak ada diberi kepada yang lain. Lima sama hitungannya 50. Ada berubah karena kalamnya kadim. Telah tertulis di sisi Allah ya, bijatnya bahwa mewajibkan kepada umat Rasulullah 50 kali salat 1 hari 1 malam. Dirubah menjadi 5 dengan anugerah Allah, tapi nilai tetap 50. 1 banding 10. 5 kali 10 50 tetap. Apabila engkau kata Hanifah muslimah, nah itu aja sambungannya. Allah alam, kitab satunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wabihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi fid dharain amin. Wajiblah setelah bermula. Bermula air gasalah yang sedikit,
yakni air yang sudah terpakai pada membasuh tempat makanan najis yang bercerai ya daripada tempat itu suci dengan 3 syarat. Pertama, bahwa tiada ada ia berubah rasanya atau baunya, warnanya. Syarat kedua, bahwa tiada ada lebih timbangannya dari mulanya. Kemudian dibilang yang dihisap oleh tempat yang dibasuh, yang keluar daripadanya dari daki yang suci. Syarat yang ketiga, bahwa ada tempat dibasuh suci, seperti bahwa tiada ada tinggal padanya rasa najis, dan tiada ada tinggal warnanya atau baunya yang mudah hilangnya. Di daerah kita jarang orang mau memakai ini juga. Kita kan langsung terbuang aja. Air bekas membasuh. Orang zaman dahulu karena susahnya air gasalah itu dikumpulkan orang juga. Bisa menjadi suci apabila sedikit tadi terkumpul yang sangat mudah kan kita makna air nang karena najis, kemudian selama kada berubah terkumpul dia menjadi banyak dua kulah, selama kada berubah baunya, warnanya atau seterusnya atau suci aja, itu lebih mudah seperti itu. Cuma jarang ada di negeri kita nih. Adapun jika berubah salah satu dari sifatnya tersebut atau bertambah timbangannya, ada suci tempat yang dibasuh, maka air dari suci air yang tinggal pada tempat itu setengah dari air yang bercerai. Lazim dari suci tempat itu bahwa suci air yang bercerai daripadanya, tapi menyucikan karena ia musta'mal pada menghilangkan najis. Lazim dari najis tempat itu bahwa najis air yang bercerai daripadanya. Sekalian jika ada air gasalah itu sedikit, jika ada yang banyak maka itu suci. Jika ada tiada berubah, tiada suci tempat yang dibasuh sekalipun. Jadi mudahnya itu tadi, hanya apabila sedikit ya kita najis lah, lebih mudah kita memaham. Kemudian begitu banyak terkumpul 2 kelah atau lebih, maka selama kada berubah ya suci. Tapi kan tiada orang pakai ini. Semuanya udah apabila sudah terbuang udah ada lagi dipakai. Nah, kita sudah hidup di bukan zaman dahulu, zaman modern hidupnya. Jarang ada nang ini hukumnya ini. Inang diperiksa hanya di waktu menyuci kain, disimbur dulu, hanya di parah baru di dadai. Jangan langsung direndam. Kalau direndam tidak ada hukum membasuh. Nah itu masuk di dalam hukum gasalah. Air nang sedikit apabila direndam. Tapi air bekas pakaian tadi kena najis, selama sudah bersih nang ada kena najis direndam gasalah itu ada masalah. Tapi apabila ada nang najis direndam besok itu ada najis sama hukumnya. Lebih baik bersimbur aja ya, berendam setelah menyabun apa semua dulu sebelum kita mengaringkan simbur dulu. Simbur itulah hukumnya gasalah membasuh. Nang menyucikan nang terakhir menyimbur ta. Mesin cuci masuk udaknya semua diputarinya. Setelah itu kan dimasukkan lagi kepada air untuk menghilangkan bekas sabun. Nah itu gasalah sudah tak. Nah intinya mbahnya itu hendak mendadai. Kalau kita ada karingnya disimbur angkaran kah menang gayung timba kah simbur dahulu supaya hukumnya kita membasuh najis mennya ada najis. Kalau kada ada najis baik aja semuanya, kada ada kena kancing, kada ada apa, tidak ada masalah. Agak salah itu suci dia. Itulah maknanya tadi. Nah kada ada juga bau najis ada apa juga itu. Udah bersih bekas najisnya itu dibersihi sudah apa semuanya simbur deh.
Dia nyuci akan menyatu air itu ada masalah lagi. Artinya nah itu aja pemahamannya ada susah memaham. Jadi isinya cara menyucikan kain yang dipakai oleh manusia atau ada barang yang bakas karena najis, itu aja isinya tuh masalahnya. Karena orang dahulu kan ada wujud sabun, daripada sih aja kita ini ada wujud sabun dah, dia berubahnya di dalam bau harum dibuati pewangi, ada lagi batlak dah, air suci aja jadinya hukumnya, ada yang menyucikan. Nah, sebelum merendam itu disimbur dahulu, jadi hanya direndam mohon pengharum, hanya diparah baru didadah. Mengkada Allahu Akbar habis najis bajunya, baju najis di sembahyang ada sah. Kada aja bau harum dan ada kayak itu hukum. Bukan bau harumnya itu kan air yang bercampur dengan najis. Seharian telah condong jemaah fuqaha tahir kepada memaafkan gak salah bertambah timbangannya, kata mereka yang bersatat. Kalau tiada bertambah adalah najis itu pada air dan tempat atau pada salah satu dari keduanya. Tapi syariat telah menggugurkan, ia akan membilang dia adalah biar bijahalnya antara bertambah timbangannya antara tiada bertambah. Dan ditolak yang itu oleh jumhur fuqaha yang apabila tiada diperoleh bertambah timbangannya pada gasalah air itu mengarasi akan najis, sedangkan ia akan dia hingga ada najis seolah-olah tiada maujud ia dan tiada seperti itu serta ada diperoleh bertambah timbangannya. Itu hanya di dalam makna orang dahulu kan kada bersabun itu begitu diparahkan air tadi tetap aja mana bekasnya. Bakas andaknya menjadi tambah berarti najis tadi menambahi. Nah, itu maknanya. Tapi ini jarang ada tempat kita. Air yang sudah terpakai pada basuh yang sunnah, basuh kedua yang ketiga, maka itu suci menyucikan juga. Air yang sudah terpakai basuh najis yang dimaafkan daripadanya seperti darah yang sedikit tiada suci ya. Segianya barang saya berkehendak basuh apa makainya karena najis dimaafkan seperti darah yang sedikit. Jangan dicucurkannya air yang sedikit atasnya dalam dajana, melainkan kemudian menghilangkan air najis itu. Dari karena jika dihantarkan kainnya karena najis itu ke dalam dajana, curahkannya air yang sedikit atasnya. Dahulu dia menghilangkan air najis, saya jadilah najis air itu dengan dia. Kemudian ditetapnya dan bajana, tiada suci kain itu melainkan apabila dikeluarkan di bajana, cucurkan atas air yang lain. Adalah kebanyakan manusia lalai mereka daripada seumpama masalah ini. Isinya bagi siapa aja, baik laki-laki kah, perempuan kah, ibu-ibu kah, begitu masuk mesin cuci harus disimbur kain itu, baru disatukan dengan pengharum. Artinya dikubui bahasa kita. Apabila ada kayak itu bisa ada kawan di bawah sembahyang. Najisnya yang dimaafkan cuma ada darah nyamuk aja di sedikit tapi disatukan. Najisnya kan dihilangkan belum darahnya, maka hukumnya sama menajisi air. Najis yang dimaafkan kalau dengan tidak disengaja, tapi begitu disengaja dibuat ya hukum najis, tapi sengaja. Nah itu banyak lalai jasidin orang. Jadi maknanya menang pacang sambahyang itu di basuh seorang pegamat ada usaha laundry menang pacang agakan ayo akan laundry artinya banyak pengantin bahasa kampung sadang dan artinya nang pacang sambayang tuh cuci seorang aja karena di laundry kita kada tahu lah batak masukkan orang campur orang sama aja keluar karingakan orang ada dan nyimbur. Nah ini apa nih? Yang bawa sembahyang Allah Akbar. Kalau bacang yang ke pengantin kan ada hukum apa? Pengantin kelopong tuh kalau boleh najis mana ada? Kan ada. Tapi begitu sembahyang, jadi bacang sembahyang nih cuci seorang aja. Nukar main mesin cuci nang murah. Awal dihendak dihiga kepala.
Ada alasan cucinya 10 menit 5 menit sa biji 2 biji pakaian kawainya mah mutar banyak ya ada sanggupnya ya halus bahasa tuh matain itu disimbur ada ngalih nih maka hukumnya ini ujar sitin banyak orang kada tahu lalai artinya kada tahu banyak kayak apakah kita nih kita zaman modern orang tak kada biasa mencuci kain biasa bayar aja kenapa aja bau uyuh aja nyaman bayar aja kada tahu hukum bersih tetapi bisa najis nah ini yang berbahayanya kain hamba ini kan mau dia masuk ke mesin cuci pasti sembur orang hamba masjid bawa ke laundry sembur orang ada kalau dimasukkan mesin cuci tersangkang mesin cucinya ya, 2 hari rusak rugi hanya kan sembur orang di pakaian itu ada masalah coba baju seluruh pakaian bekas menyatu dia putarlah di situ pakaian kita ya menyatulah di situ setelah keluar coba dilihat dan periksa aja kan ada simboran lagi itu dia dikasih pengharum sudah tadi gak masuk akan lagi ke pengharingnya haring di setrika orang ada orang tunggu sampai 3 hari orang olah artinya banyak langganan politik lah kan ada saja mungkin habis deh bahan itu ngapanya kada gawian seorang mesin nang magawi bapak 3 hari kan itu nih otak kita berpikir ada banyak berapa kamu mesin gawe non manusia manggawi ya boleh jadi 3 hari karena kainnya bertumpuk nang kayak gunung anak non mesin buat mampuinya keluarkan buat keluarkan paling sejam habis bahagian politik orang berjualan bah kada percaya bukti akan di rumah biar ada sejam kan ya nah masalah masih cuci ya palingan kita pecek artinya politik orang supaya wah terlihat banyak langganan nah itu jadi pian bah dia cocok juga anak maulah lalu kada lewat tak mungkin bangkrut itu kan dia mengerti hidupnya tipuan aja kita harus akal juga digunakan baik pun seluruhnya apa itu membantu umat Rasulullah untuk agar supaya ringkas tapi amun kawa nang orang mengaji lah nang beisi laundry jadi kadang ngalih kita mengupahakan artinya orang nang pernah belajar lah tahu di najis tahu di kada airnya tahu ini nah ini nang suci nah ini tahu nya kada tahu kalau barang ngalihnya kalau tuh ada peraturan bacaan sidin adalah kebanyakan manusia lalai mereka itu daripada seumpama masalah ini banyak kada tahu bahasa kita jadi nang isinya kita di rumah lagi nah apabila mencuci selesai bercampur seluruhnya simbur pulang bahasa dikuboi bahasa Banjar diparah hanya dikarengakan sebenar-benar membasuh adalah di waktu mengubui karena arti membasuh itu adalah mengalirkan ayat bukan merandam kalau merandam akan mencuci kalau mencuci aja ya itu tapi dibasuh dulu kalau ada najis kalau kada ada najis ya kada basuhan deh bapak yang kada najis yakin jadi bercampur semua baru mula barang yang dicelup iya dengan umpama nilai yang karena najis atau nilai yang najis suci iya dengan dibasuh dengan syarat jika keluar nilainya dengan dibasuh tinggal warnanya sekalipun orang bahari baju itu putih pindah buruk pokarakan nila itu bahasa bahari bahasa kita balau nah hijau itu
Jadi kayak gagah pulang nih ke masjid. Padahal baju buruk aja kasihannya orang bahari. Oh ya ini pindah buruk, buang aja kayak itu aja. Nukar biasa. Orang ya ini lain kayak bahari. Jadi itu hukum barang yang dihina dengan hina yang karena najis. Acar hina yang najis. Kalau tumpahkan air atas bumi yang karena najis. Dan kami atau khamar sekiranya melengkapi air itu atasnya. Bumi itu suci. Tiada ada padanya ain kami atau ain khamar. Tiada ada padanya airnya maka itu tiada suci. Melainkan dengan menumpahkan air atasnya. Pula kemudian menghilangkan airnya. Jikalau tercampur sekalian suku-suku bata itu dengan najis yang baku seperti tahit adalah suci ya dengan dibasuh. Jika dibakar ia kemudiannya sekalipun bersalahan jika tercampur yang najis yang cair seperti kami maka itu suci jahirnya dengan dibasuh. Nah ini orang maulah betak belang. Dan bagian lagi suci batinnya dengan direndam dalam air. Kalau ada yang sudah dibakar sekalipun, jika sampai air kepada batinnya atau ada ia tumbuk lumut-lumut hancur ya kita. Jadilah ia tanah. Maksudnya karena suatu saat bisa bata. Nah itu adalah untuk batayamum. Nah di situ lalu harus dipelajari dengan baik. Dan jika karena najis, nah itu sambungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nabathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب. أعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم.
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على آله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين محمد وبارك وسلم أجمعين. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sayyidina Muhammadin fil akhirin. Salam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina sabi Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an tusibana wa qira'atina hadhihi wa qawliha sawaban jazalan wa azlan minka azima wa anta taqabbalaha minna bi fadlika wa ihsanika wa nas'aluka min al-jalilan wa nas'aluka ma tajraha min al-karam wa suluha ila hadrati sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbi sallallahu ya rabbi Masya Sabiya ila arwah Abadi wa ibani minal anjaya mursalin salatullahi wa salamu alaihi wa alaihi majma'in wa alaihi wa sallallahu wa qarabat wa tabi'in wa tabi'in bisadla yawmiddin suma sawfa nisa sabiya ila arwah arba'atin wa immatil mutahidil muqalidihim fil hidin wal amin amin wal mufasin sadat sufiyatil muhadikin wa tabi'in bisadla yawmiddin suma sawfa nisa sabiya ila arwah masyihina wa walidina wa jaddatina wa ibadina wa ahbadina wa qurabatina wa jiyaranina wa jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat khususan ila ruhi Anjam bin Marsid amin summa ila ruhi Muhammad Hatta bin Amri amin Allahumma firahum warhum warhamhum Allahumma ij'alhum min riyadil jannah wa la taj'al quluhum wa min barinirah Allahumma inna musina bajid bisanin wa inna musina fatajawaz an sayyi'atihim Allahumma anzil rahmatal limatal maghfirata wa syafa'ata ala arwahihim Allahumma anzil rahmatal limatal maghfirata wa syafa'ata ala arwahihim Allahumma anzil rahmatal limatal maghfirata wa syafa'ata ala arwahihim birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal